Selamat pagi mahasiswa sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan memulai perkuliahan terkait mata kuliah auditing. Ini untuk semester 3 ya. Nah, pengantar auditing 1 ini atau auditing pengantar ini memiliki beberapa bahasan nantinya, subbahasan yang nanti juga akan saya jelaskan di slide ya. Nah, untuk yang pertama saya perlu informasikan bahwa perkuliahan ini akan dibagi dalam beberapa pertemuan yang bisa jadi akan menggunakan media online, video seperti saat ini, ataupun nanti juga bisa kemungkinan akan kita lakukan pertemuan secara luring atau offline, yaitu pertemuan di kelas. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut untuk hal itu. Nah, kita kembali ke materi dulu bahwa auditing ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai bagaimana seorang akuntan itu melakukan kerjaan dari awal sampai akhir, dan pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh seorang akuntan untuk bisa melakukan pemeriksaan akuntansi. Dalam hal ini pemeriksaan laporan keuangan atau audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan ini adalah audit yang biasa dilakukan oleh kantor akuntan publik, sehingga semua aturannya itu harus patuh kepada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik atau Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sehingga nanti materinya sebenarnya lebih banyak mengacu kepada standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Nah, nanti di situ ada beberapa materi yang akan di breakdown di dalamnya. Contohnya terkait dengan etika, misalnya etika profesi, standar auditing, bentuk laporan audit, jenis-jenis opini audit, kemudian sampling audit, itu semua bagaimana materialitas, itu semua ada di SPAP sebenarnya. Dan itu nanti kita akan coba berikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa memahami bagaimana sebenarnya aturan-aturan yang harus dilakukan oleh seorang akuntan ketika dia melakukan pemeriksaan. Nah, harapannya nanti mahasiswa bisa memiliki bekal yang cukup untuk bisa terjun melakukan pemeriksaan ketika nanti sudah lulus, misalnya bekerja sebagai akuntan junior misalnya di kantor akuntan publik dan sebagainya. Itu harapannya. Nah, dengan demikian tujuan dari pembelajaran audit ini sebenarnya adalah yang pertama, agar mahasiswa itu memahami fungsi audit dan kebutuhan akan fungsi itu. Fungsi audit itu tentunya. Jadi bagaimana mahasiswa itu dalam pembelajaran ini agar bisa paham apa sih sebenarnya harus dilakukan ketika melakukan audit. Jadi mahasiswa diharapkan bisa memahami nanti bagaimana dia harus, misalnya bagaimana cara berkomunikasi dengan klien, bagaimana memahami struktur pengendalian internal dari klien misalnya. Nah, itu adalah yang harus dipahami sehingga nanti mahasiswa ketika terjun bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian bagaimana jadi tujuan yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan adalah memahami fungsi audit itu sebenarnya apa, kemudian kebutuhan akan fungsi itu seperti apa gitu. Jadi apa aja yang dibutuhkan agar seorang
auditor bisa melakukan fungsinya, atau bekal knowledge apa yang dibutuhkan. Ya tentu seperti yang tadi saya sebutkan, dia harus memahami standarnya bagaimana, dia harus memahami bagaimana melakukan perencanaan audit, dia harus memahami etika-etika dalam melakukan audit, atau etika sebagai seorang akuntan. Nah itu yang akan kita pelajari nanti. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran adalah mengenal lingkungan profesi. Kemudian mengenal lingkungan profesi, hukum, bisnis yang melingkupi profesi audit, serta peraturan yang terkait dengan profesi. Nah, itu juga terkait dengan hal-hal tadi. Jadi bagaimana mahasiswa itu memahami kantor akuntan publik itu seperti apa sih? Kemudian ada berapa jenis sih kantor akuntan publik itu? Yang besar, yang ada internasional itu gimana sih sebenarnya akuntan publiknya? Kok bisa berbeda-beda gitu? Kok ada yang punya partner banyak kantor akuntan publiknya, ada yang punya partner sedikit? Kemudian yang dikerjakan apa saja sih kalau kantor akuntan publik kecil? Kalau yang besar dikerjakan apa, sama enggak? Nah itu nanti kita akan bahas mengenai lingkungan profesi itu, termasuk aturan-aturan yang berlaku. Nah kemudian juga aturan-aturan yang berlaku sudah saya sebutkan tadi, ya ada SPAP, itu nanti kita akan bedah lebih dalam di materi ini. Kemudian mempelajari teknik-teknik audit eksternal. Nah, teknik-teknik audit eksternal ini meliputi misalnya analisis risiko, bagaimana kita menganalisa ada tidaknya risiko audit yang akan kita temukan dalam sebuah perusahaan. Kemudian bagaimana pengendalian internalnya. Kemudian apa kaitannya memahami pengendalian internal, risiko audit dengan audit yang akan dilakukan. Ada nggak keterkaitan? Itu nanti kita akan bahas dalam materi audit ini. Nah, kemudian itu tadi penjelasan singkat ya mengenai bagaimana materi audit ini, atau bagaimana tujuan dari mempelajari auditing ini. Khususnya auditing 1 ya. Auditing 1 ini kan terkait dengan dasarnya dulu. Artinya bekal dasar dulu. Nanti bekal prakteknya itu akan didapatkan di auditing 2 biasanya. Nah, kalau di dasar ini kita memahami, akhirnya gini, ibaratnya kalau mau berperang gitu, ini baru mengumpulkan amunisi dulu dan strategi dulu gitu. Sedangkan nanti audit 2, audit lanjutan itu akan berbicara bagaimana caranya berperang gitu. Bagaimana terjun ke lapangan berperang, itu di audit 2. Sedangkan di audit 1 ini mengumpulkan amunisi dulu, jadi diisi dulu semua nih. Audit sebagai seorang calon akuntan diisi dulu apa yang harus dia pahami sehingga dia bisa nanti terjun ke lapangan gitu. Jadi di sini dasarnya dulu, teori-teorinya dulu. Nah, untuk referensi itu sebenarnya ada banyak ya, karena metode pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah student based learning gitu. Jadi pembelajaran ini diupayakan agar mahasiswa menjadi center gitu. Bukan dosen yang jadi center. Kalau dosen jadi center kan dosennya melulu ngomel gitu, memberikan penjelasan. Jadi dosen sebagai sumber ilmunya gitu. Sedangkan kalau student based learning ini adalah student sebagai sumber ilmunya. Bagaimana cara student sebagai sumber ilmu? Dengan cara dia menggali di luar. Karena di luar itu materi auditing itu banyak sekali gitu. Jadi dosen fungsinya hanya sebagai pemandu dalam student based learning ini. Nah, ini yang akan saya terapkan. Selain juga nanti akan kita terapkan project based learning ya tentu. Jadi saya akan memberikan project kepada kalian untuk dikerjakan, sehingga kalian bisa belajar lebih banyak gitu. Nah, terkait dengan hal itu, maka sebenarnya sumber referensi itu tidak terlalu mengikat ya. Jadi saya silahkan kepada kalian selama itu adalah materi-materi audit yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bukan ilmu yang asal comot dari internet misalnya gitu ya, karena itu kan belum tentu benar gitu. Tapi kalau dia sudah berupa buku referensi, sudah berupa buku yang dicetak resmi, terbit resmi, itu silahkan digunakan. Karena menurut hemat saya, pengalaman melihat bahwa sebenarnya materi audit itu sama, cuman pendekatan yang digunakan yang berbeda. Jadi sebenarnya teorinya sama, semuanya mengacu sebenarnya kepada SPAP gitu.
Nah, ada beberapa contoh ya, seperti misalnya buku ajar saya nih, ini ada juga. Ini bisa digunakan kalau memang mau, nanti silahkan dicari di perpustakaan. Kemudian ada juga bukunya, ini bukunya Abdul Halim tentang auditing satu. Ini juga bisa kalau mau digunakan. Kemudian ada juga Aaron Lobeck ini yang ditranslate oleh Amir Yusuf. Ini juga Aaron Lobeck edisi satu. Ini juga bisa digunakan. Jadi kita tidak terikat ya. Ada juga buku yang berbahasa asing misalnya seperti ini, Philosophy of Auditing ini. Ini Philosophy of Auditing, Mauch and Hussein Saraf. Ini bisa digunakan kalau mau. Kemudian yang terakhir ini SPAP. Nah, SPAP ini yang sebenarnya buku saktinya seorang auditor, karena semua sebenarnya ada di sini. Aturannya, cara kerjanya, standarnya, ya, etikanya, semua ada di situ. Jenis-jenis laporan semua ada sebenarnya. Jadi kalau mau belajar yang lebih detail gitu sebenarnya bisa dipelajari SPAP. Cuman ya tebal sekali SPAP ini, sehingga tentu bagi yang pemula itu akan lebih mudah untuk membaca buku-buku referensi, karena dia lebih sederhana gitu kan. Kalau di sini jelimet gitu, artinya terlalu tebal, banyak aturan-aturannya di sini. Artinya pembahasan tentang misalnya tentang opini audit gitu ada lengkap sekali sebenarnya di SPAP. Cuman kadang-kadang kan mahasiswa malas baca gitu, jadi lebih suka yang bacanya yang simpel-simpel daripada bacanya yang detail-detail gitu ya. Tapi terserah aja gitu ya, artinya silahkan, nanti kan yang penting tugas-tugas yang saya berikan terpenuhi gitu. Paling tidak apa yang kita inginkan dari tugas yang diberikan itu bisa tercapai gitu sebenarnya. Jadi silahkan gunakan referensi sebanyak-banyaknya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, metode pembelajarannya adalah student based gitu, sehingga student menjadi sumber dari pembelajaran. Sehingga silahkan saja, nanti justru sharing session dari kalian semua ini akan menjadi ilmu yang sangat baik gitu untuk semua orang gitu kan. Nanti misalnya dari si A ngambil sumber A, si B ngambil sumber B, si C dari sumber C, ketika dipadukan menjadi satu dalam nanti sesi diskusi dan sebagainya, itu justru akan memperkaya gitu keilmuan yang kita peroleh gitu ya. Itu harapannya, karena kita menggunakan berbagai sumber gitu, tidak seragam. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dengan tujuan pembelajaran dan literaturnya sudah ya. Kemudian saya lanjutkan dengan kontrak pembelajaran. Jadi apa tanggung jawab mahasiswa dalam pembelajaran? Tentu mahasiswa itu harus mengerjakan tugas ya. Jadi tanggung jawab mahasiswa adalah tugasnya harus dikerjakan, tidak boleh plagiat. Ini sangat penting. Jadi belajar dari awal, tidak copy paste, plagiat dengan mengakui pekerjaan orang sebagai pekerjaan sendiri. Nah, kalau ini ketahuan, itu akan ada sanksi tegas dari pemberian nilai 0 ataupun nanti sampai dengan rekomendasi untuk dikeluarkan dari fakultas itu kalau memang terbukti sering melakukan plagiat. Ya kalau sekali plagiat mungkin kita akan berikan nilai 0 untuk tugas itu. Kalau sampai 2 kali mungkin nilai E untuk mata kuliah. Itu tugasnya dulu 0, setelah itu mata kuliahnya mungkin akan beri 0 kalau dia 2 kali sampai melakukan. Kalau 3 kali kita rekomendasi untuk dikeluarkan, karena nggak boleh diperbaiki berarti anak itu. Jadi tegas ya kita untuk mahasiswa, dilarang untuk melakukan plagiat itu, dan tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu gitu. Dan mahasiswa juga harus mempelajari lebih dulu materi-materi yang akan didiskusikan, sehingga tidak terjadi mahasiswa itu bertanya hanya dengan mencari pertanyaan di Google kemudian ditanyakan kepada temannya yang presentasi. Itu sering sekali terjadi, dan ini tolong dihindari, jangan sampai terjadi lagi, karena sering sekali pertanyaan dari Google tuh nggak nyambung gitu. Jadi asal ngambil pertanyaan di Google terkait dengan audit padahal materinya tidak membahas itu. Jadi sering sekali mahasiswa bertanyanya nggak nyambung.
Nah, untuk mencegah hal itu, saya harap mahasiswa sudah mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan di kelas. Yang penting jadi pendengar kalau memang tidak bisa memberikan pertanyaan gitu, daripada bertanya tapi ngawur gitu ya. Nah, mahasiswa diwajibkan untuk menghadiri kelas. Ini lagi tanggung jawab mahasiswa harus hadir di kelas dengan persentase minimal 75%. Lebih dari itu tidak diizinkan untuk mengikuti ujian gitu ya. Nah, kemudian integritas akademik sudah tadi ya saya sampaikan. Jadi mahasiswa dilarang untuk plagiat, sangat dianjurkan untuk bisa menggunakan kreativitas sendiri. Nah, kemudian metode pembelajaran juga sudah saya singgung tadi, bahwa kita akan menggunakan metode mix tadi, ya bisa di kelas, bisa online, kemudian bisa kita gunakan center base, student center learning, kemudian juga project learning. Jadi ada berbagai kombinasi nanti yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ya. Nah, kemudian penilaian yang mengikuti pedoman studi ya. Artinya nilai A plus, min, A min, kemudian B, C, D itu nilainya skornya berapa, itu semua ada di pedoman studi. Saya rasa itu standar sama, kita semua diperiksa. Nah, kemudian untuk bobot penilaian, ini berapa persen untuk tugas, berapa persen untuk UTS, UAS itu bisa saya sampaikan bahwa untuk individu, tugas individu atau partisipasi individu, sikap dan sebagainya itu memiliki bobot 30%. Kemudian tugas kelompok itu 25%. Sehingga tugas individu dan kelompok kalau di total itu sudah 55%. Tugas individu dan kelompok. Nah, UTS-nya 20%, UAS-nya 25%. Itu adalah 100%. Jadi kalau partisipasi dan tugas saja sudah dikerjakan dengan baik gitu, itu sudah 55% sebenarnya nilainya. Dan 55 itu masih D ya. Jadi kalau tambah sedikit saja itu jadi 65 sudah C. Jadi partisipasi tugas individu, kelompok, kemudian ikut UTS itu dapat nilai sudah 60% sudah C. Walaupun tidak UAS itu misalnya, tapi tetap ya kita anjurkan tidak seperti itu. Kita harapkan ya mahasiswa bisa mengikuti semua dengan baik. Jadi sehingga nilainya bisa maksimal gitu ya. Nah, itu penilaian. Kemudian presentasi kelompok sudah jelas ya, nanti kita bisa presentasinya bisa secara di kelas, luring, bisa juga daring. Kemudian kita juga komunikasi lewat WA group seperti yang sudah saya sampaikan. Nanti kalau pengumpulan tugas itu akan menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya akan saya buat nanti setiap penugasan, sehingga nanti mahasiswa bisa mengumpulkan tugas tentu dengan batasan-batasan waktu ya. Keterlambatan itu tidak ada alasan, karena pengalaman kemarin-kemarin sering sekali mahasiswa itu terlambat ngumpul, alasannya sinyalnya nggak bagus pak. Ya siapa suruh ngumpulnya di H-1 menit gitu ya, otomatis sinyal rusak, jadi nggak masuk datanya, lewat jadinya. Coba kalau dikumpulnya 1 jam sebelumnya kan pasti aman kan gitu logikanya. Jadi nanti tidak ada alasan lagi ya untuk mahasiswa itu kadang-kadang alasannya nggak masuk akal gitu. Saya ada di kampung pak, sinyalnya jelek, nggak bisa ngumpul tugas. Ya penting jangan ke kampung dulu, ngumpul tugas dulu kan, baru pulang kampung kan gitu, sehingga tidak terlambat ngumpulnya. Nah, ini tentu tolong diperhatikan pada mahasiswa. Nah, kemudian ada presentasi kelompok juga, nanti presentasinya bisa divideokan, bisa langsung live, misalnya kita menggunakan Google Meet, dan tugas Google Classroom ya sudah jelas, atau nanti diskusi bisa kita lakukan di WA Group. Jadi sangat banyak media yang bisa digunakan. Selain juga nanti kita akan ketemu secara luring gitu ya. Kalau tugas individu ya pasti itu nanti kita berikan juga kapan, nanti kan setiap perkuliahan akan saya sampaikan tugasnya, entah itu tugas individu atau tugas kelompok. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas untuk tugas-tugas. Nah, untuk materi, penjabaran materi itu saya bagi menjadi 11 sementara ya, 11 materi, karena ada asumsinya mungkin ada 1 materi nanti yang lebih dari 1 kali pertemuan.
sehingga saya hanya siapkan saya hanya bagi jadi 11 materinya, dengan asumsi nanti ada UAS, ada UTS, sudah jadi 13. Berarti cuma ada ada 3 pertemuan yang mungkin bisa digunakan untuk penugasan-penugasan, atau mungkin ada nanti satu materi yang mungkin memerlukan 2 kali pertemuan gitu misalnya. Karena nanti ada beberapa tugas proyek soalnya juga, jadi ada kemungkinan seperti contoh nanti saya akan berikan tugas proyek di laporan hasil pemeriksaan. Jadi ketika kita membahas materi laporan hasil pemeriksaan, itu akan ada tugas proyek sehingga mungkin tidak akan selesai dalam 1 minggu. Oke, daripada saya menjelaskan mungkin nanti kalian tidak paham karena dijelaskan secara acak, mungkin saya akan urut aja dulu ya penjelasannya. Jadi materinya ada 11. Yang pertama itu materinya tentang pengenalan apa itu auditing, kemudian apa itu auditor, termasuk juga bagaimana lingkungan audit itu nanti kita akan jelaskan melalui presentasi juga. Presentasi mungkin saya akan menjelaskan dulu di pertemuan pertama secara garis besar, kemudian nanti kita akan diskusi. Nah, itu yang untuk pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua kita masuk ke pengenalan kantor akuntan publik. Karena yang namanya audit laporan keuangan itu rumahnya pasti kantor akuntan gitu. Kalau dia tidak punya rumah kantor akuntan melakukan audit, itu berarti dia melanggar. Pasti rumahnya adalah kantor akuntan publik. Jadi kalau ada orang ngaku akuntan publik tapi tidak punya kantor atau tidak ternaung di bawah sebuah kantor, berarti dia ilegal gitu. Auditor ilegal. Nah, itu kita akan kenalkan nanti kepada kalian di materi kedua. Nah, ini mungkin juga nanti akan kita berikan penugasan ya. Artinya mungkin akan saya beri tugas untuk membuat resume gitu dalam mungkin 1 lembar saja gitu, meresume tentang materi itu dari berbagai sumber. Nanti mungkin akan saya minta untuk presentasi beberapa orang gitu ya, atau beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga materi tentang kode etik. Nah, kode etik ini juga akan kita bahas dalam 1 kali pertemuan. Selanjutnya setelah kode etik itu banyak nanti ya materinya, ada apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang akuntan gitu ya di kode etik itu sebenarnya. Nanti silakan mungkin akan saya berikan penugasan juga untuk individu ataupun kelompok, sehingga kalian lebih bisa memahaminya secara komprehensif, termasuk mungkin kasus-kasus yang terjadi itu pelanggaran kode etiknya seperti apa sih biasanya itu, mengaitkan antara teori tentang kode etik dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Itu tentang kode etik. Kemudian yang selanjutnya standar auditing. Standar auditing ini sama juga, itu semua sebenarnya ada di SPAP ya, kode etik, standar auditing ada di SPAP, jadi bisa dipelajari di sana. Nah, itu juga terkait nanti apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor, apa syaratnya untuk melakukan audit, bagaimana caranya untuk melakukan pekerjaan lapangan, gimana caranya menyusun laporan, itu semua akan ada di standar auditing ya. Kemudian laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan opini dan sebagainya. Nah, ini untuk laporan hasil pemeriksaan ini rencana saya akan berikan penugasan proyek gitu. Mungkin saya akan suruh mengkaji sebuah hasil laporan audit misalnya, kemudian untuk menemukan apa sih sebenarnya terjadi kok opininya bisa seperti itu misalnya, atau untuk membandingkan misalnya bagaimana sih opini yang satu dengan yang lain, kenapa, apa yang mendasari sehingga terjadi perbedaan opini itu misalnya. Nah, itu nanti saya akan berikan proyek untuk mengkaji mungkin secara kritis itu apa yang sebenarnya membedakan 2 laporan audit itu bisa berbeda gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah paham itu tentang laporan audit, baru kita akan mulai menapak kepada bagaimana melakukan perencanaan ya. Jadi, bagaimana seorang auditor itu menerima penugasan, kemudian bagaimana dia merencanakan pemeriksaan gitu. Itu akan kita pelajari selanjutnya. Ini lebih kepada udah mulai kepada sisi praktis deh. Jadi ini adalah merupakan langkah awal ketika seorang auditor menerima penugasan audit, apa yang harus dilakukan, itu akan kita pelajari. Ini sudah mengarah ke praktis awal gitu ya seorang auditor.
Kemudian kita akan juga memahami materialitas dan risiko audit di pertemuan di materi ke-7. Nah, ini akan membahas tentang sebenarnya bekal pemahaman untuk auditor ya, untuk memahami risiko audit itu adanya seperti apa, kemudian bagaimana kita menilai sebuah materialitas dari sebuah temuan-temuan gitu, apakah material tidak, bagaimana dasar menentukannya, itu akan kita pelajari nanti di materi ke-7. Kemudian materi ke-8 kita belajar tentang struktur pengendalian internal. Nah, struktur pengendalian internal ini terkait dengan memahami struktur pengendalian internal klien, karena struktur pengendalian internal klien ini sangat erat kaitannya nanti dengan perencanaan audit juga. Jadi ketika struktur pengendalian internalnya bagus, maka si auditor harus gimana. Ketika struktur pengendalian internalnya itu tidak bagus, maka auditor harus gimana. Nah, bagaimana struktur pengendalian internal yang bagus dan tidak bagus itu juga akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian yang ke-9 itu bukti audit dan kertas kerja. Nah, ini juga sudah mulai melangkah kepada praktik-praktik awal dari seorang auditor ya, praktik-praktik audit. Tapi masih awal sifatnya, jadi gimana mengumpulkan bukti audit itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menyusun kertas kerja audit. Nah, itu juga akan dibahas. Kemudian yang ke-10 sampling audit. Nah, ini terkait dengan audit yang melibatkan banyak dokumen gitu. Bagaimana cara kita melakukan auditnya? Ya tentu harus disampling. Nah, samplingnya harus seperti apa, berapa persen, ini harus dipahami juga seorang auditor, sehingga nggak main periksa saja gitu. Udah tahu perusahaannya besar, dokumennya sangat banyak, diperiksa satu-satu, akhirnya auditnya nggak selesai karena dokumennya terlalu banyak. Sebenarnya kan diperlukan sampling di sana. Nah, gimana teknik sampling yang baik itu nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian yang ke-11 yang terakhir, kita akan berbicara mengenai audit berbasis teknologi atau audit berbasis komputer misalnya, karena sekarang sudah cukup banyak ya software komputer yang diperkenalkan untuk bisa digunakan untuk sebagai sarana untuk melakukan audit. Ya tentu ini akan lebih efisien dan lebih cepat sebenarnya kalau menggunakan teknologi dalam melakukan audit. Nah, ini juga akan kita kenalkan nanti di materi 11. Nah, saya rasa itu secara umum ya materi yang akan dilalui oleh mahasiswa ketika menempuh mata kuliah ini. Dan nanti besar harapannya semua mahasiswa bisa membaca dulu nih kontrak kuliahnya secara umum, sehingga nanti bisa memahami apa yang harus dilakukan selama proses perkuliahan. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kita kontak melalui WA ya. Bisa silakan chat saya di WA dan bisa komunikasi di WA juga. Saya harap semua kelas nanti sudah memiliki WA group. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan perdana ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.